Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perencanaan Arsitektur pada Rumah Tinggal Minimalis. Pengertian rumah tinggal. Rumah tinggal memiliki arti yang banyak, bahkan dari para ahli, salah satunya adalah Sarwono Dalam Budiharjo. Menurut Sarwono Dalam Budiharjo, rumah merupakan sebuah bangunan tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Di samping itu, rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Jadi, setiap perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat. Fungsi rumah tinggal. Menurut Ridho, rumah berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai shelter bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindung. Rumah juga berfungsi sebagai wadah bagi berlangsungnya segala aktivitas manusia yang bersifat inter dan pribadi. Jadi, rumah tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belakang, melainkan juga merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat, serta setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari. 2. Doxiadis dalam Dian 2009 mendefinisikan fungsi rumah tinggal secara garis besar ada 7, yaitu 1. Rumah harus memenuhi kebutuhan pokok jasmani manusia. 2. Rumah harus memenuhi kebutuhan pokok rohani manusia. 3. Rumah harus melindungi manusia dari penularan penyakit. 4. Rumah harus melindungi manusia dari gangguan luar. 5. Rumah menunjukkan tempat tinggal. 6. Rumah merupakan mediasi antara manusia dan dunia. Dan yang terakhir, rumah merupakan arsenal, yaitu tempat manusia mendapatkan kekuatan kembali. Tujuan perancangan. Tujuannya yaitu menciptakan rumah tinggal bernuansa modern yang minimalis, tetapi membuat para penghuni rumah tinggal tersebut merasa nyaman dan menciptakan rumah yang sehat dan juga bersih. Lokasi rancangan. Identitas pelaku. Pemilik nama Syarif Muhammad Arafani. Tempat tanggal lahir Mas Sohi. Usia 28 tahun, profesi pelayaran, hobi bermain game. Karakter baik, ramah, rapi, dan pemalu. Karakter pelaku, ayah nama Lajalani, umur 58 tahun, profesi purnawirawan, hobi berkebun. Karakter baik, ramah, rapi, bersih, tegas, disiplin. Ibu nama Arni Adam, usia 47 tahun, profesi PNS, hobi mendesain bangunan. Karakter baik, ramah, bersih, tegas, disiplin. Kakak kedua nama Intan Rukmawati Sofianto, umur 23 tahun, profesi pelajar, hobi membaca. Karakter baik, ramah, bersih, lucu. Adik nama Anugrah, usia 9 tahun, profesi pelajar, hobi main game. Karakter lucu, ramah, dan baik. Analisis kebutuhan ruang. Pertama, penghuni Lajalani, aktivitas santai, makan, tidur, mandi, dan sebagainya, ibadah, dan menerima tamu. Kebutuhan ruang, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang sholat, ruang tamu. Nama Arni Adam, aktivitas santai, makan, tidur, mandi, dan sebagainya, menerima tamu, memasak, santai, duduk-duduk, dan sebagainya. Kebutuhan ruang, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan tempat santai atau kolam ikan.
3. Syarif Muhammad Arafani. Aktivitas santai, makan, tidur, mandi, dan sebagainya, menerima tamu. Kebutuhan ruang, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang mandi, ruang tamu. Kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu. Nama Intan Rukmawati Sofianto. Aktivitas menerima tamu, makan, tidur, mandi, dan sebagainya, menerima tamu dan belajar. Kebutuhan ruang, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu. Nama Anugrah. Santai, makan, tidur, mandi, dan sebagainya, menerima tamu. Aktivitas kebutuhan ruang, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu. Lokasi site. Analisis eksternal. Pada arah barat terdapat rumah sakit umum daerah, dan pada arah utara terdapat Masjid At-Taqwa. Analisis eksternal. Pada bagian analisis eksternal ini jalannya masih dalam proses pelebaran. Analisis kebisingan. Lokasi site yang jauh dari jalan raya membuat kebisingan tidak terlalu, dan juga pada depan dan samping lokasi site terdapat bangunan yang mengakibatkan kebisingan dari jalan raya tidak terlalu jelas. Pada bangunan-bangunan yang berada di lokasi site tidak terlalu menimbulkan kebisingan. Analisis matahari. Pencahayaan pada site sempurna, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap, dikarenakan bangunan yang menghadap ke utara dan juga di samping lokasi site terdapat bangunan yang lain dan juga di depan lokasi site. Pada bagian menganalisis suhu yang terjadi pada bangunan yang akan dirancang, pada pukul 7 sampai 9, suhu masih terasa hangat dan tidak terlalu panas, dikarenakan matahari yang terbit di arah barat di arah timur dihalangi oleh bangunan di sampingnya. Begitupun sebaliknya, pada pukul 9 ke atas suhu akan naik hingga terasa sangat panas. Analisis pencapaian akses. Dengan lokasi yang berada di antara beberapa bangunan memiliki pencapaian akses yang sedikit sulit, dikarenakan pada bagian site depan atau publik terdapat langsung dengan bangunan yang lain. Pada bagian publik mungkin akan sedikit menjadi pusat perhatian, sedangkan untuk ke belakangnya akan lebih menjadi paling privasi. Analisis view. Dengan lokasi site yang berada di antara beberapa bangunan membuatnya tidak mendapatkan view dari depan, tetapi pada saat matahari terbenam di arah barat, bangunan akan mendapatkan view yang sangat indah, yaitu waktu di mana cahaya oranye dari matahari yang terbenam. Analisis ruang. Ayah, ibu, anak 1, 2, dan 3. Analisis organisasi ruangnya. Kolam ikan, teras, ruang tamu yang berhubungan langsung dengan kamar 1, kamar orang tua, ruang keluarga, dapur, dan ruang makan, tempat cuci dan kamar mandi menjadi 1, kamar 3 dan kamar 2 berhubungan. Untuk denahnya, ini pada bagian denahnya. Teras, pada depannya di sisi kanan dan kiri pada depan teras ditaruh kolam ikan, kamar 1, ruang tamu,
keluarga, kamar orang tua yang berhubungan dengan kamar 1 dan ruang keluarga, kamar mandi orang tua, dapur, tempat cuci yang berhubungan langsung dengan kamar mandi, kamar 1 dan kamar 2 yang berhubungan, kamar 2 dan 3 berhubungan langsung dengan ruang keluarga, dan kamar 2 juga sedikit berhubungan dengan ruang tamu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.